dari PKS paling tidak ada 3 poin. Yang pertama, para pemohon itu tidak punya legal standing. 2, 3, 4. Kenapa? Kalau kita mengacu pada pasal 22E ayat 3, itu hak eksklusif ada di pasal. Artinya kerugian itu benar dialami oleh partai politik. Tapi para pemohon yang datang mengajukan permohonan ke MK itu bukan atas nama partai politik, tapi atas nama pribadi orang per orang. Jadi tidak ada hak eksklusif di sana, tidak ada kerugian yang dialami oleh para pemohon. Apa kerugiannya? Bahwa mereka pernah menjadi calon, iya. Dan semua orang, kalau sekarang ada 3.000 calon anggota DPR RI seluruh Indonesia di tahun 2024, mereka menganggap bahwa itu ada hak yang dirugikan. Ya itu memang karena mereka adalah calon. Dan yang melangkah pada hal berikutnya, bahwa dalam kaitan dengan sistem pemilu, baik terbuka ataupun tertutup, itu juga kita melihat ada kamar yang berbeda. Ada kewenangan yang di situ bukan menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi. Karena kita harus melihat antara norma yang menjadi kamarnya Mahkamah Konstitusi dan yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Yang itu juga selalu menjadi kata kunci dari Mahkamah Konstitusi, bahwa itu adalah open legal policy. Kalau sudah merupakan open legal policy, maka itu bukan kewenangannya ada di mahkamah, tapi ada pada pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR. Maka kita kemudian sangat bersepakat dan setuju dengan pendapat pemerintah pada saat ketika pertama kali menyampaikan keterangan jawaban sidang pertama di sini. Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan bahwa jika pun nanti kalau dalam proses persidangan ada yang harus dievaluasi, bahwa sistem pemilu kita dari terbuka menjadi tertutup kembali, silahkan, tapi mohon agar ini harus didiskusikan secara baik, dikaji lebih baik dan kembalikan pada pembentuk undang-undang. Dan kalaupun nanti akan berlaku, silakan putusan politik yang ada di Senayan, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR, untuk pemilu berikutnya. Jadi pemerintah pada awalnya sudah tegas mengatakan, kenapa kita kemudian harus berpikir tegas bahwa saat ini tidak tepat untuk merubah sistem pemilu dari terbuka ke tertutup, karena tahapan pemilu sudah berjalan. Dan kemudian partai-partai sudah melakukan kerja, evaluasi, dan mempersiapkan BCAD-nya pada formasi yang tepat di masing-masing tingkatan untuk DPR RI, provinsi, dan kabupaten kota. Yang nanti kalau kemudian sistem pemilu ini dirubah dari terbuka menjadi tertutup, tidak menutup kemungkinan bahwa kan sekarang sedang terjadi di semua partai politik, semua BCAD sudah boleh berpikir kalau kembali ke sistem tertutup, ya kami berpikir untuk menarik mundur dari pencalonan sebagai BCAD. Kenapa? Karena mereka bilang ya kalau kembali lagi ke partai politik berarti sudah mulai ada istilah sebagaimana zaman Orde Baru lagi, nomor peci dan nomor sepatu. Jadi berarti yang menjadi hak mendapat kursi adalah yang nomor peci, nomor 1, nomor 2. Yang nomor 3 ke bawah ya masalah tidak dapat gitu. Tapi kalau dengan sistem terbuka, siapapun tidak lagi berpikir tentang nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor terakhir, karena yang bertarung di sana adalah mencari suara terbanyak. Dan di situ kemudian kita bisa menjadi kata kunci untuk membantah permohonan pemohon bahwa apakah ini mereka yang terkenal banyak uang dan tidak, yang banyak uang mengeluarkan bermiliaran-miliaran tidak terpilih juga. Ada yang terkenal juga tidak terpilih juga. Jadi masyarakat punya hati untuk menentukan bahwa wakil mereka yang layak untuk duduk di DPR, apakah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, adalah mereka-mereka yang diyakini mampu menjadi penyambung lidah dari para pemilih di daerah pemilihan masing-masing. Satu lagi tambahan nih, tadi yang ada yang perubahan. Jadi di dalam kesimpulan yang disampaikan oleh pihak terkait di Reklamasi itu menggarisbawahi bahwa berlakunya proporsional terbuka dari tertutup ke terbuka itu bukan lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi, tapi murni lahir dari produk legislatif di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Itu pasal 5 ayat 1 itu ada sebelum uji material perkara nomor 22/24. Jadi anggapan yang selama ini menyatakan bahwa last minute MK mengubah dari tertutup ke terbuka itu keliru. Karena pasal 5 ayat 1 itu sudah ada
di Undang-Undang Pemilu nggak pernah diuji dan itu eksis. Yang 18 mengenai bilangan lembaga pemilu menjadi suara terbanyak. Jadi ada di sini. Iya, Yang pasal. Akan tambahin tentang jasa formil tadi ya, tentang tanda tangan yang tidak identik, permohonan dengan perbaikan permohonan. Jadi mohon maaf kami terpaksa harus mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi terkesan tidak berimbang dalam memperlakukan semua pemohon yang datang ke MK. Misalnya sekarang pemohon terkait dengan sistem pemilu ini nyata sekali. Pada permohonan pertama tanda tangannya beda, di perbaikan permohonan tanda tangan beda. Ini seharusnya tidak perlu kami protes sebagai pihak terkait dari Golkar, PKS, Nasdem, Demokrat dan yang lain. MK yang kemudian jeli melihat ini ada sesuatu yang salah. Karena pintu masuk dari sebuah keabsahan sidang itu ya tentang formalitas ini. Di antaranya tanda tangan dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dan itu dinampakkan ditampakkan oleh Mahkamah Konstitusi ketika teman-teman adik-adik kita BEM Unila Universitas Lampung melakukan uji materi tentang Undang-Undang IKN. Oh, di hadapan sidang adik-adik BEM kita juga dikejar oleh hakim mahkamah. Ini benar tidak tanda tangannya? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.